Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang kakak. Jumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Oke abang kakak, alhamdulillah hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan yang sangat-sangat besar ini. Kembali lagi, seperti biasa kita belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajarannya adalah 1, 2, dan 3. Nah, abang kakak, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Semoga setelah membaca doa, materi-materi yang disampaikan pada video ini bisa abang pahami dengan baik dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Coba kamu perhatikan abang kakak. Di sekitar kita ada berbagai macam benda dengan bahan tertentu. Nah, sekarang gambar ini adalah panci yang dipanaskan dan ada tangan yang memegang gagang panci. Nah, apakah yang terjadi? Apakah panas? Ya, benar, panas. Karena gagang panci itu adalah bahan konduktor yang mampu mengantarkan panas secara baik. Nah, ya. Nah, kita lihat sekarang apakah itu bahan konduktor dan bahan isolator? Nah, bahan konduktor adalah bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik. Contohnya adalah panci tadi sama sendok panci yang memiliki bahan dasarnya dari besi, aluminium, logam, dan lain-lain. Kemudian, isolator adalah kebalikan dari konduktor, bahan yang tidak mampu mengantarkan panas dengan baik. Contohnya adalah sendok kayu, kemudian sarung tangan, handuk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya semikonduktor. Semikonduktor ini adalah sedikit mampu mengantarkan panas dan sedikitnya lagi tidak mampu. Biasanya terbuat dari seperti logam, panci, spatula, dan lain-lain. Nah, jadi ada juga yang panci ini, yang gagangnya itu ditutupi dengan plastik apa gitu. Jadi dia ketika kita pegang, dia tidak panas. Akan tetapi ketika kita menggoreng dengan panci yang memiliki penutup gagang, dia tetap masak. Ya, paham ya? Kemudian, kita akan melihat penggunaan bahan konduktor dan isolator yang kita dapat terapkan secara bersamaan. Contohnya adalah teflon yang biasa digunakan untuk memasak ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor dan sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Sedangkan aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Jadi bahan konduktor dan isolator juga bisa kita gunakan secara bersamaan. Contohnya adalah pada teflon, kan pada gagang teflon ada tuh agak penutupnya yang mana ketika kita pegang tidak terasa panas, ya. Kemudian dalam keluarga kita rata-rata di setiap rumah memiliki termos. Nah, termos ini memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat penggunaan termos ini sangat bermanfaat. Nah, kita akan melihat sejarah termos. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula.
Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor atau panas yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas abang kakak, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Selanjutnya, kita akan melihat siapa sih yang menemukan termos ini dan alasan kenapa dia membuat termos. Nah, termos ini pertama kali diciptakan pada tahun 1902 oleh James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga minuman bayinya agar tetap hangat. Tetapi saat itu untuk menjaga suhu minum agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Nah, karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wall buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Nah, jadi abang kakak alasan James Dewar ini menciptakan termos adalah untuk supaya air untuk pembuatan susu anaknya tetap hangat. Coba kamu perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu contoh dari gambar cerita ya. Di pelajaran-pelajaran berikutnya kita sudah belajar. Nah, sekarang kita ulas kembali gambar cerita kita dari buku pelajaran. Coba kita ceritakan. Jadi gambar ini menceritakan seorang ibu dan anaknya yang sedang memasak bersama di dapur. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Nah, pada gambar ini ada orang yang sedang menenun, kemudian memahat kayu, kemudian menanam padi dan menangkap ikan. Jadi ini adalah tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam budaya kita yang masih ada sampai sekarang. Nah, apakah peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya? Jadi masyarakat Indonesia, salah satu peran kita yaitu kita akan menjaga budaya-budaya yang dilahirkan oleh nenek moyang kita dengan cara menghormati, kemudian dengan mengikut sertakan budaya tersebut dalam kegiatan-kegiatan tertentu dalam adat kita seperti biasa, kemudian menjadikan adat-adat itu sebagai salah satu sebagai salah satu yang bisa kita nikmati hasilnya, bisa kita lihat hasilnya dalam tempat-tempat wisata. Jadi tetap menghormati ya abang kakak. Nah, salah satu hasil adat-adat yang bisa kita lihat dalam wisata kita adalah Desa Adat Benar yang ada di Ngada NTT, Desa Adat Sade di Lombok, kemudian Desa Adat Wairebo di NTT juga, Desa Adat Kampung Naga, kemudian Desa Adat Trunyan di Bali, kemudian Desa Adat Pariangan di Sumatera Barat. Ya abang kakak ya. Oke, terima kasih sudah menonton video Miss sampai selesai. Semoga apa yang Miss sampaikan kepada abang kakak semuanya bisa abang kakak pahami dengan baik. Dan abang kakak bisa menjawab LKS dengan baik juga dan hasilnya juga memuaskan. Oke abang kakak, untuk lebih memantapkan materinya silahkan juga kamu buka pembelajaran 1, 2, 3 di subtema 3 dan tema 6. Maka nanti hal-hal yang tidak kamu dapatkan pada video ini bisa kamu pelajari kembali di sana. Oke abang kakak, terima kasih, tetap jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, konsumsi buah yang kaya akan serat, sehingga nanti kekebalan imun kita semakin bagus. Semoga COVID-19 ini segera berlalu ya, dan kita bisa tatap muka. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.